Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menghindari akhlak tercela. Tentunya kalian tahu apa itu akhlak tercela? Akhlak tercela adalah akhlak yang tidak baik atau akhlak yang tidak terpuji. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya akhlakul mazmumah. Ya. Nah, akhlak tercela yang akan kita bahas pada semester ini yang pertama adalah pesimis. Yang kedua, bergantung. Yang ketiga, putus asa. Ya, jadi ada 3 contoh akhlak tercela yang akan kita pelajari. Perhatikan gambar berikut. Gambar apakah yang kamu lihat? Ya, ini adalah salah satu kesebelasan dalam sepak bola. Nah, kalau kita perhatikan, tim kesebelasan ini menang atau kalah? Kalau dilihat dari raut wajah mereka mengalami kegagalan karena kalah dalam pertandingan sepak bola. Ini seringkali kita alami dalam berbagai macam bentuk perlombaan. Ya, kita pernah gagal, kita pernah kecewa dalam hal apapun. Tapi, apakah kekecewaan itu harus berlarut-larut? Apakah kita tidak boleh bangkit untuk menjadi sukses? Nah, tentunya kita tidak boleh berputus asa. Kita harus bangkit dari kegagalan. Ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari salah satu akhlak tercela yaitu pesimis. Pernah dengar kata pesimis? Apa pengertian pesimis? Pesimis adalah perasaan tidak yakin bahwa dirinya dapat melakukan sesuatu. Nah, ini seringkali ada di dalam diri kita. Kita merasa nggak yakin kalau kita bisa. Padahal kita mempunyai kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi perasaan malu, perasaan takut itu seringkali ada di dalam diri kita. Nah, ini yang disebut pesimis. Perasaan tidak yakin kalau diri kita bisa untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang pesimis? Ciri-cirinya adalah orang yang pesimis sebelum melakukan sesuatu, biasanya mereka akan berpikir tentang kegagalan terlebih dahulu. Jadi maksudnya, sebelum mereka melakukan sesuatu, mereka udah berpikir, pasti saya gagal, pasti saya kalah, pasti saya tidak bisa. Nah, itu ciri-ciri orang yang pesimis. Yang kedua, jika diberikan pekerjaan atau tugas-tugas oleh guru, menyerah terlebih dahulu. Belum dikerjakan, tetapi sudah menyerah duluan. Nah, itu ciri-ciri orang yang pesimis. Kemudian, dalam berbuat timbul keraguan-raguan. Ya, ragu untuk melakukan sesuatu, ragu takut hasilnya tidak baik. Nah, kemudian yang keempat, orang yang pesimis merasa rendah diri. Rendah diri di sini maksudnya merasa dirinya di bawah orang lain. Merasa dirinya tidak bisa, merasa diri paling jelek, merasa diri paling miskin ya dibandingkan dengan orang lain. Merasa diri tidak mampu dibandingkan orang lain. Nah, inilah ciri-ciri dari orang yang memiliki sifat pesimis. Nah, perhatikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Lihat, di sini ada 3 orang anak yang akan mengikuti lomba lari. Nah, kita sebut saja namanya si Andi. Andi mengikuti lomba lari. Nah, ketika akan mengikuti lomba lari, dia melihat bahwa saingannya lebih hebat dari Andi. Nah, kemudian muncul dalam hati Andi rasa ketidakyakinan jika dirinya dapat mengalahkan lawannya. Nah,
Berarti rasa tidak yakin dalam diri Andi inilah yang disebut dengan sifat pesimis. Ya. Contoh kedua, nah ini seringkali kalian merasa pusing belajar. Nah, di sini contohnya, setiap kali belajar matematika, Rizal selalu tidak bersemangat. Rizal merasa bahwa matematika adalah pelajaran yang sangat sulit. Bahkan Rizal beranggapan bahwa dia tidak akan bisa mempelajari matematika. Ya, ini adalah contoh dua anak yang memiliki sifat pesimis. Dua anak ini tidak yakin kalau dirinya bisa. Ya, padahal mereka punya kemampuan. Ya, tapi mereka merasa dirinya tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Nah, dari dua contoh ini harus kita hindari. Jangan sampai ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Hal-hal yang harus dilakukan agar terhindar dari sifat pesimis, yang pertama adalah kita harus banyak bergaul dengan orang lain. Ya, jangan hidup menyendiri, jangan takut dengan orang lain, tapi kita harus bergaul dengan siapa saja. Tapi ingat, bergaullah dengan orang yang baik, jangan orang yang jahat. Yang kedua, mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hamba-hambanya yang optimis. Nah, ini lawan dari pesimis, optimis. Kalau pesimis merasa dirinya tidak yakin kalau bisa, tapi kalau optimis orang yang memiliki harapan yang baik. Saya pasti bisa. Itu namanya optimis. Yang ketiga, menambah pengetahuan dengan cara belajar giat dan banyak membaca buku. Nah, ini juga salah satu cara agar kita terhindar dari pesimis. Ya, dengan membaca buku, dengan rajin belajar, maka wawasan atau pengetahuan kita akan bertambah. Jadi, kita memiliki kemampuan dibandingkan dengan yang lainnya. Yang keempat, menanamkan dalam diri sendiri bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, kita diciptakan oleh Allah, setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita pun diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita mampu untuk melakukan sesuatu. Jadi, jangan berpikir kalau diri kita ini tidak bisa dibandingkan yang lain, tetapi ingat, kita pun punya kelebihan, kita pun punya kemampuan yang harus kita kembangkan, yang harus kita tingkatkan kemampuan tersebut. Ya. Kemudian yang kelima, mengingat kerugian yang ditimbulkan dari sifat pesimis. Kalau kita punya sifat pesimis, maka akan ada akibatnya, ada kerugiannya. Apa itu kerugiannya? Orang yang pesimis biasanya akan malas berusaha. Karena orang yang pesimis sudah putus asa duluan, maka dia tidak mau berusaha lagi supaya jadi orang berhasil. Nah, itu harus kita hindari. Kedua, orang yang pesimis kerugiannya adalah sulit untuk mewujudkan cita-cita. Ya, sulit untuk mewujudkan cita-cita. Dia ingin jadi dokter, tetapi malas belajar, malas berusaha. Mana mungkin cita-citanya akan tercapai. Kemudian potensinya sulit berkembang, kemampuan yang ada dalam dirinya akan sulit maju dan berkembang. Nah, orang yang pesimis biasanya akan mudah putus asa. Nanti pekerjaannya pun akan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Itu kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkan dari sifat pesimis. Nah, oleh karena itu, kalian harus menghindari, harus menjauhi sifat pesimis. Jangan sampai sifat pesimis itu ada dalam diri kalian. Karena jika kita memiliki sifat pesimis, maka kerugian yang akan kita dapatkan, salah satunya kita tidak bisa menjadi orang yang berhasil. Kita tidak bisa mencapai cita-cita. Kita tidak bisa mewujudkan cita-cita yang kita inginkan. Ya. Nah, kemudian pekerjaan kita pun akan terbengkalai, tidak dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini, jadi tentang akhlak tercela optimis dulu ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi dengan akhlak tercela bergantung dan juga putus asa.
Nah, sebelum Ibu tutup pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu. Tugas pembelajaran hari ini adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan sifat pesimis? Kedua, sebutkan 3 kerugian jika memiliki sifat pesimis. 3. Berilah sebuah contoh sifat pesimis dalam kehidupan sehari-hari. 4. Apakah lawan kata pesimis? 5. Bagaimana cara menghindari sifat pesimis? Nah, salin kembali 5 soal ini di buku tulis Akidah Akhlak. Nanti setelah kalian jawab, jangan lupa kirimkan ke WhatsApp grup Mapel Akidah Akhlak kelas masing-masing. Ya, terima kasih. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.